Cara memperbaiki SMP/S atau power supply switching. Pertama, perhatikan secara visual. Adakah komponen yang kelihatannya mati, terbakar, atau sejenisnya? Oke, di sini sudah jelas ya. Komponen sebuah fuse di sini terbakar. Oke, kita lepas saja. Fuse-nya ganti. Kedua, lepas transistor MOSFET-nya. Transistor MOSFET-nya lepas. Cek transistor MOSFET-nya mati atau tidak. Oke. Setelah itu, cek di bagian primer. Semua komponen yang ada di bagian primer, kalian cek satu persatu. Caranya sangat mudah teman-teman ya. Tinggal cek di onboard atau di dalam PCB-nya juga bisa. Kalau kurang yakin, tinggal lepas satu kaki dari salah satu komponennya. Ketika kita ingin mengecek ya, lepas salah satu kaki dari komponennya, kemudian cek. Kemudian lakukanlah pengecekan menggunakan multimeter ya, sesuai kebutuhannya. Jika kita ingin mengecek dioda, ya kita atur di skala dioda ya. Contohnya di sini. Oke, di sini saya sudah mengaturnya di skala dioda, bisa dilihat lambangnya ya. Kita akan melakukan pengecekan satu persatu untuk diodanya. Setelah melakukan pengecekan diode dan terasa aman, kemudian kita akan beralih ke pengecekan resistor. Bagi resistor yang terpasang paralel, teman-teman bisa lepas salah satu dari resistor tersebut supaya saat pengecekan itu bisa mengecek dengan sempurna. Setelah di bagian primer kita sudah melakukan pengecekan semua dan terasa aman, tidak lupa juga di sini kita melakukan pada transistor kecil ini. Untuk mengukur transistor ini ada banyak cara ya. Teman-teman bisa menggunakan yaitu multimeter digital atau multimeter analog seperti ini ya. Kemudian bisa juga menggunakan smart tester seperti ini. Oke, kita akan melakukan pengecekannya. Dengan menggunakan smart tester, teman-teman lebih mudah untuk mengecek sebuah transistor. Terutama transistor seperti ini ya. Coba lihat di sini ya. Di sini bentuknya kecil dan agak gepeng ya. Ini sangat sulit untuk dicek menggunakan multitester. Jadi kita akan menggunakan smart tester untuk mendeteksinya atau mengeceknya. Oke, kita akan melakukan pengecekan. Kita pasang dulu. Kemudian kita tekan der ya, kita tunggu aja loadingnya sampai nanti akan muncul ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di situ akan muncul tampilan dari transistor tersebut yang sudah jelas di sini yaitu BJT PNP. Dan kemudian di sini ya, di pin emitor dan kolektornya itu terkoneksi oleh sebuah dioda dengan nilai 3,3 volt. Setelah melakukan pengecekan di bagian primer ya, sebuah transistor sudah dicek, sebuah resistor juga dicek. Kemudian kita akan pindah ke bagian sekunder di sini ya. Ya, dan bagian optocoupler di sini. Jadi di sini dioda-diodanya dan bagian optocoupler di sini semuanya kita akan cek satu persatu. Setelah melakukan pengecekan, kemudian kita akan mencoba untuk menghidupkan tanpa MOSFET ya. Dengan catatan di sini kita jumper terlebih dahulu di pin fuse-nya seperti ini ya. Apa nggak bahaya, Mas? Nggak bahaya, kita akan menggunakan softar ya. Softarnya yang seperti ini ya. Nah, yang sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Kita matikan dulu untuk saklarnya, kemudian kita colokkan SMP/S-nya, kemudian kita colokkan softarnya ke listrik PLN di rumah kita. Lalu kita siapkan multimeter digital kita atur di skala volt DC yang paling besar ya, yang 250 ke atas, karena di sini tegangannya di bagian elko itu sekitar 280 sampai 300 lebih ya. Kemudian kita colokkan listriknya.
Setelah dicolokkan, kemudian kita akan melakukan pengecekan tegangan. Pertama kita lakukan pengecekan pada elko 400 voltnya. Di sini keluar tegangan 280 volt DC ya. Kemudian kita cek di bagian gate dan drainnya. Pertama kita cek di drainnya keluar berapa? Ya, drainnya keluar sama 280 sekian volt. Kemudian di tegangan gate-nya yaitu 6 volt. Dari data set transistor IC 7N60 itu pin gate-nya membutuhkan sekitar 6-7 volt ya. Berarti ini sudah normal. Kemudian kita bisa memasang untuk transistor MOSFET-nya. Kita sudah melakukan pergantian pada transistor MOSFET-nya. Yang mana tadi transistor bertipe 7N60 saya ganti menggunakan 12N60 karena kebetulan saya tidak punya untuk seri 7N60. Tidak masalah ya. Kemudian kita akan mencoba mengecek tegangan di bagian sekundernya. Tidak lupa kita siapkan soft start-nya biar lebih aman ya ketika pengecekan. Kemudian kita siapkan juga untuk multimeternya sebagai acuan untuk melihat tegangan yang keluar ya. Atur di skala volt DC 200 volt. Kemudian colokan listriknya dan kita cek di bagian pin outputnya. Perhatikan saja ya teman-teman ya. Di sini sudah bisa keluar tegangan ya. Itu keluar tegangan. Berarti pekerjaan kita hari ini berhasil ya teman-teman ya. Oke. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.